Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Ada cerita tentang seekor monyet dan setoples kacang. Suatu kali seekor monyet ini menemukan setoples penuh kacang kesukaannya. Dan ketika dia menemukan itu dan dia berhasil membuka tutupnya, karena dia sangat pengen kacang itu, langsung dia memasukkan tangannya dan merenggut kacang sebanyak-banyak yang dia bisa raih dengan genggaman tangannya. Kemudian dia keluarkan tangannya. Tapi apa yang terjadi? Tangannya tidak bisa keluar karena saking banyaknya kacang dalam genggaman si monyet itu. Dan dia terus memaksakan tangannya untuk keluar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tangannya patah gara-gara segenggam kacang dan memaksa untuk memakannya. Dan yang terjadi adalah dia justru cedera. Cerita ini cerita zaman kecil waktu saya dengarkan. Tetapi nilai dari cerita ini sungguh mengingatkan saya tentang rasa cukup. Betapa pentingnya rasa cukup itu dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini rasa cukup itu sangat diuji. Bahkan dalam setiap fase kehidupan kita, rasa cukup itu menguji siapapun kita. Ada orang yang gajinya cuma sekian juta, tapi dia kelola dengan rasa cukup dan dia berhasil mengentaskan anak-anaknya kuliah dua-duanya. Tapi ada orang yang gajinya puluhan juta bahkan ratusan juta tidak pernah merasa cukup. Dia kurang dan kurang. Sudah punya mobil, pengen mobilnya lebih mewah lagi. Sudah punya satu mobil mewah, pengen punya 3 mobil mewah, rumah mewah dan semuanya. Saudara kan terkasih, rasa cukup tidak bicara masalah kuantitas, tapi rasa cukup berbicara masalah kualitas hati di dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bagaimana logikanya rasa cukup bisa memberikan keuntungan yang besar? Dengan rasa cukup kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Dengan rasa cukup kita akan merasa berlebih dan kita bisa berbagi. Dengan rasa cukup kita tidak akan stres, dan kalau kita tidak stres kita tidak sakit. Kalau kita sehat kita bisa melakukan banyak hal yang produktif. Dan dengan rasa cukup kita akan bisa melihat kekurangan orang lain dan kita bisa berbagi. Dan orang lain akan terberdayakan dan sukacita dengan kehadiran kita. Bukankah itu keuntungan besar? Mari bersama-sama kita jalani hidup kita dengan rasa cukup. Dengan rasa cukup itulah kita bisa bersukacita dan kita bisa memuliakan Tuhan, dan ibadah kita, hidup kita akan diperkenan oleh Tuhan. Selamat menghidupi rasa cukup. Tuhan memberkati.